Sejarah PKI yang tak sempat tua. Sebelum menjadi partai besar di masanya, PKI melalui perkembangan masa kanak-kanak sampai dewasa sepenuhnya. Ia mati sebelum tua. Sebuah kado ulang tahun Partai Komunis Indonesia ke-45 dipersiapkan Lembaga Sejarah PKI. Bentuknya berupa sebuah buku yang merangkum perjalanan partai tersebut. Konsep penulisannya sudah selesai. Judulnya Sejarah 45 Tahun PKI. Pada 4 Mei 1965, Busyari Latif, Sekretaris Lembaga Sejarah PKI, berkirim surat kepada kawan-kawannya menyampaikan manuskrip tersebut. Isinya bersumber dari dokumen-dokumen partai, hasil riset kepustakaan, dan bahan-bahan kuliah Akademi Politik Aliarkam. Kepada kawan-kawannya itu, yang konon berjumlah 35 orang, dia menyampaikan penentuan diskusi selanjutnya akan diberitakan lebih lanjut. Namun diskusi tersebut tak pernah terjadi. Sialnya lagi, 5 bulan kemudian pecah peristiwa gerakan 30 September 1965. Yang disusul pembantaian massal orang komunis, termasuk Busyari Latif. Sejak itu, segala hal yang berbau komunis dirampas dan dihancurkan, tak terkecuali manuskrip. Semaun Utomo, satu-satunya anggota Lembaga Sejarah PKI, yang menerima naskah ini dari Cina pada tahun 2013. Ultimus, penerbit buku-buku kiri di Bandung, menerbitkannya menjadi buku. Selain memuat kiprah PKI, buku ini menjadi semacam otokritik yang mengevaluasi kesalahan-kesalahan partai. Ini bukan naskah pertama yang dihasilkan oleh Lembaga Sejarah PKI. Sebelumnya, mereka menyusun dan menerbitkan 40 tahun PKI pada tahun 1960 dan pemberontakan nasional pertama di Indonesia 1926 yang diterbitkan pada tahun 1961. Namun buku ini menjadi penting justru karena ia merangkum perjalanan partai hingga sebelum kejatuhannya. Ketika memperingati hari jadi PKI ke-35, D.N. Aidit, pemimpin PKI pada 1951, melukiskan kelahiran PKI dalam sajak. Kini ia sudah dewasa. Ia lahir dengan kesakitan, kelas termaju, sebagai anak zaman yang akan melahirkan zaman. Suatu kelahiran dengan kesakitan berarti bahwa ia didahului dengan perjuangan ideologi melawan ideologi non-Marxis, Lenis, dan anti-internasionali. Kelahiran PKI tak bisa dilepaskan dari Perhimpunan Sosial Demokrasi Hindia (ISDV), organisasi Marxis pertama di Indonesia yang didirikan oleh Hans Nevlet pada 1913. ISDV kemudian mengalami gejolak dengan keluarnya sosial reformis J. Stokvis yang mendirikan Partai Sosial Demokrat Hindia Belanda (ISDP), dan penolakan pada 1917 serta penolakan Hertog terhadap perubahan ISDV menjadi Partai Komunis sesuai keputusan Internasional 3 pada tahun 1919.
Kemenangan atas dua macam musuh ideologi proletariat inilah yang membuka jalan dan memungkinkan ISDV menjadi PKI. Ini yang membuat dia besar dengan didahului pembersihan ideologi ke dalam. PKI didirikan pada 23 Mei 1920 dengan nama Perserikatan Komunis Hindia. Ia partai komunis pertama di Asia. Kongres kedua Juni 1924 memutuskan mengubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia, sehingga menjadi partai pertama yang menggunakan nama Indonesia. Ketika PKI lahir, dunia tengah diselimuti imperialisme, namun sudah ada pula kelas buruh dan terbentuk serikat-serikat buruh. Begitu pula, sudah terjadi revolusi sosialis di Rusia. PKI adalah anak zaman yang lahir pada waktunya. Buku ini menyebut kehidupan PKI dari pembentukannya, pemberontakan PKI 1926-1927, serta revolusi Agustus 1945 sebagai masa kanak-kanak, karena partai belum menguasai teori Marxisme, Leninisme. Dan karena itulah revolusi menemui kegagalan. Sebagai dampak kegagalan pemberontakan PKI 1926-1927, pemerintah kolonial melakukan teror putih terhadap orang-orang komunis melalui penindasan, penangkapan, penggantungan, dan pembuangan. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Musso melalui kadernya Pamuji menghidupkan kembali PKI pada pertengahan 1938. Kendati harus bergerak di bawah tanah sehingga disebut PKI ilegal. Program-program disalurkan melalui Partai Kiri Legal, Gerakan Rakyat Indonesia Gerindu, yang dipimpin Amir Syarifuddin. Perlawanan terhadap bahaya fasis Jepang dilakukan dengan mendorong Gerindu dan partai politik lainnya membentuk Gabungan Politik Indonesia. Kader-kader PKI sendiri membentuk Gerakan Rakyat Antifasis, GRAF. Akibat gerakan ini, tidak kurang dari 300 orang komunis ditangkap tentara Jepang. Salah satu kegiatan bawah tanah adalah mendengarkan radio, sehingga Aidit mengklaim lebih dulu mendengarkan kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945. Dia segera mencari Wikana dan mengumpulkan para pemuda untuk menentukan langkah-langkah memproklamasikan kemerdekaan. Dalam rapat 15 Agustus 1945 malam, Aidit mengusulkan agar Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Indonesia pertama. Pada masa revolusi, kaum komunis terpecah. PKI ilegal, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia (PBI), PKI Muhammad Yusuf, yang kemudian dilikuidasi, dan Pesindo. Setelah Musso tiba pada 1948, dengan gagasan jalan baru, dilakukanlah fusi tiga partai bermazhab Marxisme, Leninisme, PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia, dan Partai Sosialis. Dari sini, PKI mulai dewasa. Hal ini karena partai mulai memadukan teori Marxisme, Leninisme dengan praktik konkret revolusi Indonesia. Namun kembali mereka harus menghadapi teror putih. Kali ini dilancarkan pemerintahan Muhammad Hatta yang berujung pada peristiwa Madiun 1948. PKI tiarap dan baru muncul lagi pada awal 1951 di tangan anak-anak muda PKI seperti Aidit, Nyoto, dan Lukman. Dalam tahun 1951, tahun kelahiran kembali PKI menjadi dewasa
dan dalam Kongres Nasional kelima 1954 menjadi dewasa sepenuhnya. Sejak Aidit mengambil alih kepemimpinan, PKI mengambil strategi Front Persatuan Nasional. Dalam rumusan Kongres kelima pada 1954, partai berniat membangun persekutuan antara kelas buruh, tani, borjuis kecil, dan borjuis nasional melawan berjuasi yang bekerja sama dengan kaum imperialis dan tuan tanah feodal. Tujuan akhirnya ialah apa yang disebut demokrasi rakyat, di mana di dalamnya tersedia cukup ruang untuk kapitalisme nasional. Namun jalan sejarah berkata lain. PKI tidak sempat mewujudkan demokrasi rakyat atau melahirkan zaman baru yang dicita-citakan. Setelah dewasa, PKI tak sempat menjadi tua. Ia lebih dulu mati. Peristiwa gerakan 30 September 1965 yang diikuti teror putih penguasa mengakhiri hidup PKI untuk selamanya. PKI hanya sempat merayakan ulang tahun ke-45 meski tanpa kado yang dipersiapkan Busari Latif dan kawan-kawan. Toh PKI menerima kado lain yang sama bobotnya, yakni tesis 45 tahun PKI 23 Mei 1920 hingga 23 Mei 1965 yang dikeluarkan Politbiro CCPKI. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura, Takar Lambe Sundel.